tidak perlu pendaftaran pernikahan atau pembagian properti, kata Mark. Bersandar di bingkai pintu kamar tidur kami dengan senyum sombong. Cukup kemas barang-barangmu dan pergi. Kekasihnya, Amanda, berdiri di sampingnya. Kalung berlian hadiah ulang tahun saya tahun lalu berkilau mengejek di lehernya. Saya melipat sweater lain, menaruhnya dengan hati-hati ke dalam koper. Kamu benar, jawabku. Suaraku tenang, tak perlu komplikasi. Ekspresi puas Mark sedikit memudar. Ia mengharapkan tangisan, permohonan, bahkan mungkin pertengkaran. Sebaliknya, saya dengan tenang mengemas barang-barang saya seolah sedang mempersiapkan perjalanan akhir pekan. Nama saya Olivia, dan setelah 8 tahun pernikahan, suami saya baru saja mengumumkan bahwa ia ingin saya pergi agar pacarnya yang berusia 24 tahun bisa pindah. Pacar yang sudah menjadi asisten pribadi saya selama setahun terakhir. Pacar yang mengorganisir makan malam ulang tahun kami 3 bulan lalu. Itu saja. Mark melangkah masuk ke ruangan. Rasa percaya dirinya sedikit terguncang. Kamu akan pergi begitu saja. Saya menyelesaikan menutup koper saya dan akhirnya menatap matanya. Bukankah itu yang kamu inginkan? Amanda memeluk pinggangnya. Tetapi saya menangkap kerutan kecil di dahinya. Ini tidak berjalan sesuai rencana mereka. Mereka mengharapkan drama, perlawanan, sesuatu yang bisa mereka manfaatkan untuk menggambarkan saya sebagai istri yang panik dan akan bercerai. Ya, Mark pulih, mengangkat dadanya. Saya senang kamu bisa menerima ini dengan bijak. Saya akan meminta pengacara saya untuk menyusun surat cerai sederhana. Kamu tanda tangan, kita berpisah. Tidak ada perselisihan properti. Saya mengangguk dan mengambil ponsel saya. Ngomong-ngomong soal properti, saya scroll foto-foto saya, mencari yang saya butuhkan. Kamu mungkin ingin melihat ini sebelum kita menyelesaikan apapun. Wajah Mark berubah gelap. Kita tidak sedang bernegosiasi di sini. Olivia, rumah itu atas nama saya. Uang keluarga saya yang membayarnya. Kamu pergi dengan apa yang kamu bawa ke dalam pernikahan ini? Saya mengarahkan layar ponsel saya ke arahnya. Kamu yakin tentang itu? Warna wajahnya memudar saat ia mengenali dokumen itu. Pendaftaran pernikahan kami, yang ia kira tidak pernah diajukan karena ia lupa mengirimkannya setelah upacara. Itu tidak mungkin. Ia terkatuk, mulai ragu. Kenapa? Apa yang kamu pastikan? Mark, bahwa kamu bisa membuang saya kapanpun kamu mau. Bahwa saya tidak memiliki hak apapun atas apa yang kita bangun bersama. Pelukan Amanda di pinggang Mark sedikit melonggar. Mark, apa yang dia maksud? Saya hampir merasa kasihan padanya. Hampir, pacar kamu ini pikir dia pintar. Saya melanjutkan. Rencanakan pernikahan yang indah, jalani upacara, tetapi jangan pernah mengurus pendaftarannya. Dengan begitu, dia bisa menghindari pembagian properti jika sesuatu terjadi. Saya sudah tahu tentang rencanamu seminggu setelah pernikahan kami. Saya berbalik, menatap Mark yang kini wajahnya berubah menjadi abu-abu. Kan benar, bukan? Apa yang kamu bicarakan? Teriak Mark. Wajahnya berubah menjadi pucat. Saya menjawab sambil tersenyum dengan tegas. Aku tidak menduga kalau kamu begitu memikirkan ini sebelumnya dan membereskan barang. Bagian 2.